Viral supir pick-up ditikam akibat knalpot bising. Serangan Rusia tewaskan belasan warga sipil di Ukraina. Program cek kesehatan gratis capai 100 juta penduduk. Progres sementara di Sumatera mencapai 93%. Kementerian PPPA kawal kasus pencabulan di Pompes Pati. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan sajian informasi dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana seorang pekerja tewas tertimbun tebingan longsor setinggi 30 meter di aliran Sungai Cipetir, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa petang saat mengerjakan longsoran tanah di areal sungai. Nasir, 61 tahun, asal Kampung Petir, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa petang berhasil dievakuasi tim gabungan beserta warga usai tertimbun tanah longsor di areal tebing setinggi 30 meter di Kampung Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor. Korban yang merupakan pekerja lepas ini meninggal saat tengah merapihkan tanah longsoran kemarin sore. Namun sial, tebingan persis di atas korban kembali longsor hingga menimpa korban. Sementara 3 rekan korban berhasil melarikan diri setelah mendengar dan melihat tebingan di atasnya kembali longsor. Yang meninggal dunia adalah 1 orang yang tadi barusan kita ketemukan. Kemudian rumah ada 3 rumah yang longsor tapi tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kena banjir itu ada sekitar 6 rumah di daerah Sukadamai. Ini atas nama siapa? Atas nama inisialnya N. Yaitu mohon izin tadi bapak beliau sedang melakukan pemotongan bambu, ya, pembersihan bambu di sungai, tiba-tiba tebing yang di sana itu longsor menimpa beliau. Dari jam 1, kita dapat kabar dari jam 1 ya Bu Ramil ya, Bu dan Ramil. Tadi yang pertama datang adalah rekan-rekan dari Bu dan Ramil. Dengan dibantu warga beserta tim gabungan selama kurang lebih 4 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Peristiwa ini membuat keluarga hingga kerabat korban histeris. Korban ditemukan dalam kondisi tewas di tumpukan tanah tebingan di aliran Sungai Deras, Cipetir, Bogor. Korban pun langsung dibawa ke rumah duka. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Rumah 2 lantai di Cipayung, Citayam, Depok, Jawa Barat roboh menimpa 2 rumah di sampingnya dan mobil hingga ringsek. Dua rumah dan 1 unit mobil ringsek tertimpa reruntuhan bangunan akibat rumah 2 lantai di Jalan Raya Cipayung, Gang Hajidul, Citayam, Depok roboh. Diduga bangunan 2 lantai ini roboh akibat kondisi bangunan yang rapuh setelah 2 tahun tidak berpenghuni. Ditambah lagi intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengguyur kota Depok beberapa hari ini. Ajas Ketua RT setempat mengatakan saat bangunan tak berpenghuni itu ambruk, 2 orang penghuni rumah di sampingnya telah menyelamatkan diri, sehingga tidak memakan korban jiwa ataupun luka-luka. Awalnya ya cuaca baik-baik aja, kemudian pukul 11 lewat 10 menit terjadi ambruknya itu. Kita diduga apa gitu tadinya gitu kan, kayak suara ini apa jebolan gitu. Terus pada akhirnya ya kita lihat di sini ternyata rumah kosong ini yang sudah mungkin setahun 2 tahun ini tidak dihuni gitu. Memang pada saat itu juga pemiliknya nggak posisi di sini. Pemiliknya yang ini di daerah Jakarta Selatan gitu. Dan sejauh ini ya dalam pantauan kita pun juga yang mewakili sebagai tetangganya ya sudah menghimbau bahwasanya ini harus dibenahi atau diperbaiki gitu. Dan kejadian tadi siang di jam 11 ini ya terjadilah beberapa rumah dari belakang, dari belakang, samping, ya kendalanya seperti ini. Bang, boleh sini kita? Ya. Bang, tadi ada berapa rumah yang kena jadi imbas dari ambruknya rumah ini? Ya. Ada berapa rumah tadi? Ada berapa rumah? Oke, di sini ada 2.
Oke. di sudut kanan sama di belakang rumah. Gitu. Jadi 3 rumah sama ini ya? 3 rumah ya. Ada korban nggak bang? Ada korban nggak? Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Aman. Emang pada posisi juga nih rumah 2 lantai ini kosong. Dan memang mungkin faktor yang namanya robohnya ini prediksi saya emang ada genteng bocor, kemudian rapuh, ini rembes, terus juga kosong, posisi rumah udah setahun 2 tahun lebih itu, ya pada akhirnya ya fondasi rapuh, bisa kemungkinan seperti itu. Petugas Damkar Kota Depok berupaya mengevakuasi mobil yang tertimpa reruntuhan bangunan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria tewas tertabrak kereta api di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Selasa 5 Mei 2026. Korban tewas setelah berupaya membubarkan aksi tawuran remaja di sekitar lokasi. Seorang pria di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Selasa 5 Mei 2026 malam, tewas tertabrak kereta api saat berupaya membubarkan aksi tawuran remaja di lokasi. Saat kejadian, korban baru saja menunaikan salat jemaah di masjid. Dari rekaman video amatir, 2 kelompok remaja saling serang menggunakan petasan, batu hingga senjata tajam di rel kereta api dan ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Diduga tawuran terjadi hanya karena saling ejek antar kedua kelompok. Ruas jalan di sekitar lokasi sempat tak bisa dilalui lantaran pengendara takut menjadi korban salah sasaran. Namun tidak bagi korban yang berupaya melerai aksi tawuran. Korban berupaya melerai hingga akhirnya tubuhnya tersambar kereta api yang melintas. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Sementara aksi tawuran berhasil dibubarkan oleh warga dan polisi. Caranya berarti kereta yang dari ini, dari Jawa mau ke Jatinegara. Oh, dari Jawa ke Jatinegara. Kereta Iya. apa tuh? Kalau nggak salah KRL dah. KR ya. Kalau nggak KRL. Nah, korban ini warga mana, Pak? Ini warga saya, Pak. Warga Saya nomor 10. Korban itu kayak habis ini tuh, habis sholat masih pakai baju koko. Oh, Mungkin mau ngelere kali, mau ngelere atau bagaimana lah. melerai apa? Emang ada apa, Pak? Kita ada ini peserta tawuran. Oh, itu dia hendak melerai ya? Iya. Tersambar kereta. Iya bisa jadi. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam yang tertinggal di lokasi tawuran. Kini petugas masih melakukan penjagaan guna mencegah terjadinya aksi tawuran lanjutan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Nasib tragis menimpa seorang pengendara sepeda motor yang merupakan karyawati pabrik garmen di Kabupaten Serang, Banten. Korban tewas seketika usai terlindas truk saat dalam perjalanan pulang bekerja pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Gabus, Pamayaran, tepatnya di Kampung Nyampun, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamayaran, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor yang merupakan seorang karyawati garmen PT Budi Teksindo tewas usai tubuhnya terlindas truk saat dalam perjalanan pulang menuju kediamannya sekitar pukul 11 malam. Tubuh korban terlindas karena sepeda motor yang dikendarainya menghindari sepeda motor lain saat berupaya menyalip truk di depannya. Namun naas motor dan korban oleng hingga terjatuh tepat di kolong truk dan terlindas. Sementara pengendara motor lainnya hanya mengalami luka ringan usai terjatuh ke sisi kiri jalan. Jadi kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor. Diduga kendaraan sepeda motor Honda Scoopy jalan dari arah Pamarayan menuju Gabus. Tiba di tempat kejadian pada saat mendahului kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya secara bersamaan dari arah berlawanan datang Honda Bleed sehingga terjadi tabrakan dan kendaraan dan pengemudi tersebut terpental ke kiri dan diduga tersopet oleh kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya. Korban diduga pulang kerja dan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Untuk korban sudah kami evakuasi ke Puskesmas Pamarayan. Jasad korban dievakuasi petugas ke Puskesmas Pamayaran sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Guna proses penyelidikan, 2 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke Mapolres Serang. Polisi mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memburu sopir truk yang melarikan diri. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sosial media digegerkan dengan aksi perkelahian antara pengemudi mobil pick-up dengan seorang pria bersenjata tajam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Akibatnya pemirsa, pengemudi pick up mengalami luka tusuk di perutnya. Video amatir warga merekam perkelahian antara seorang pengemudi mobil pick up dengan seorang pria di tengah jalan di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga di lokasi kejadian sempat berusaha melerai, namun aksi perkelahian tidak terhindarkan. Korban Umar Sidik, 24 tahun, akhirnya mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian perut hingga mengakibatkan luka yang cukup parah. Korban segera dilarikan ke rumah sakit umum terdekat untuk mendapatkan tindakan medis darurat, sementara pelaku langsung melarikan diri. Sementara itu, perkelahian ini terjadi akibat pelaku penikaman kesal mendengar suara bising knalpot mobil korban yang sedang diperbaiki di pinggir jalan. Hasil interogasi dari beberapa saksi yang berada di lokasi menjelaskan bahwa pada saat itu korban lagi melakukan perbaikan knalpot mobilnya. Kemudian setelah diperbaiki, korban membunyikan mobilnya atau mengetes knalpot mobil onderdil spare part knalpot mobilnya dengan suara yang keras. Dari apa yang dilakukan korban saat itu, pelaku tersinggung atau tidak menerima karena korban membunyikan kendaraannya dengan suara knalpot yang keras. Korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Sementara identitas pelaku telah dikantongi dan kini dalam pengejaran tim Satreskrim Polres Goa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dendam karena kerap diancam menggunakan senjata tajam, seorang pemuda di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menghabisi nyawa kenalannya. Dua orang pria di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat aksi duel maut di Jalan Kemuning, Kelurahan Joyoboyo, kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Perkelahian ini menyebabkan Effendi, 50 tahun, warga Gang Kapahyang, Kelurahan Megang, kota Lubuk Linggau, tewas secara mengenaskan di pinggir jalan. Korban tewas usai dihantam lawannya menggunakan batang pohon kelengkeng di bagian kepala hingga meregang nyawa. Selanjutnya jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga setelah menjalani pemeriksaan forensik. Sementara 2 jam setelah aksi duel maut, pelaku bernama Nanda Saputra, 27 tahun, yang sempat melarikan diri, berhasil diringkus oleh aparat kepolisian di rumah keluarganya di kawasan Petanang, kota Lubuk Linggau. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kerap diancam oleh korban menggunakan senjata tajam. Sebelum keduanya terlibat perkelahian, korban kembali mengancam pelaku menggunakan senjata tajam, hingga akhirnya pelaku mencari batang kayu untuk menganiaya korban. Perselisihan keduanya telah terjadi lama dikarenakan korban menuduh pelaku telah memfitnah dirinya yang kerap mengantar sejumlah wanita dikarenakan korban berstatus duda. Jadi motifnya perselisihan pribadi antara kedua belah pihak. Kronologisnya itu gimana? Jadi kronologisnya sempat ada perkelahian di sebelah Alfamart Megang. Jadi untuk korban dan pelaku sempat berkelahi, kemudian untuk senjata yang digunakan oleh pelaku itu sebuah kayu. Jadi setelah jatuh, korban langsung ditinggal sama pelaku. Mati dipukul ya kepalanya? Iya, benar. Korban itu megang senjata juga? Kayu. Korban. Korban untuk sementara ada parang yang kita temukan, nanti kita dalami lagi. Tapi kalau untuk memukulnya itu kayu enggak ada? Kayu, untuk pelaku menggunakan kayu. Ini juga antara korban dan si pelaku sempat duel. Ya, sempat berkelahi di lokasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kembali disantroni pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku nekat menggasak sepeda motor milik penghuni kontrakan hanya dalam hitungan detik. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Pasir Pancol, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan pada Selasa 5 Mei 2026.
Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mendekati area parkiran kontrakan dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah memastikan situasi sekitar aman dari pantauan warga, pelaku langsung mengeksekusi satu unit sepeda motor Matic milik salah satu penghuni. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Kasus ini kini telah dilaporkan ke pihak berwajib guna penyelidikan lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci pengaman ganda pada kendaraannya, terutama saat diparkir di area terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Subdit Catanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pegawai roti di Cengkareng, Jakarta Barat. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik sebelum aksi pembacokan terjadi di Jalan Pintu Seng, Pedongkelan, Cengkareng pada Senin 4 Mei 2026 sore. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang mengenakan jaket hoodie berjalan santai sambil menenteng senjata tajam jenis celurit di tengah pemukiman warga. Bergerak cepat, tim gabungan Jatantras Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku berinisial RS pada Senin malam di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor. Penangkapan ini dilakukan kurang dari 12 jam setelah korban berinisial R ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumah warga. Petugas menyita sejumlah barang bukti vital diantaranya sebilah celurit, sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta pakaian yang terekam dalam CCTV. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Subdit Jatantras Polda Metro Jaya guna mendalami motif di balik aksinya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Polisi membakar gubuk yang diduga menjadi tempat pesta dan transaksi narkoba di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah bersama personel Samapta menggerebek gubuk di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Penggerebekan di tengah perkebunan sawit ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan. Saat petugas tiba di tempat kejadian perkara, 3 orang terduga pelaku langsung melarikan diri dengan menyeberangi sungai di belakang gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4 bundel plastik bening ukuran sedang, 4 alat hisap sabu, 3 timbangan digital, serta 1 unit handy-talkie. Sebagai langkah penegakan hukum dan efek jera, petugas kemudian membongkar dan membakar gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba agar tidak kembali dimanfaatkan. Penggerbekan terhadap gubuk yang diduga dijadikan sebagai tempat pesta narkoba di wilayah Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Di gubuk tersebut berhasil kami temukan barang bukti, yaitu yang pertama 1 bundel plastik klip bening ukuran besar, kemudian 3 bundel plastik klip bening ukuran sedang, 4 buah alat hisap sabu atau bong, kemudian 4 buah pipa kaca pirek, kemudian 2 buah skop, 3 buah sumbu api, 3 buah timbang digital, dan 1 buah HT. HT ini diduga kuat digunakan oleh bandar narkoba untuk berkomunikasi dengan jaringannya yang ditempatkan di tempat-tempat akses masuk menuju gubuk tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengejar para pelaku yang berhasil kabur. Dari Lampung Tengah, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana juri pengadilan Amerika Serikat menyatakan mantan bintang American Football Stephen Diggs tidak bersalah atas tuduhan penganiayaan koki pribadi pada 5 Mei 2026.
Juri persidangan secara resmi membebaskan Stephen Dix dari 2 tuduhan utama. Tuduhan tersebut meliputi tindakan pencekikan serta serangan dan kekerasan fisik. Kasus bermula dari perselisihan terkait masalah pembayaran gaji antara Dix dengan koki pribadinya. Namun dalam persidangan, pihak juri menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Stephen Dix tampak sangat emosional dan menahan tangis saat mendengar pembacaan vonis tidak bersalah tersebut. Hakim kemudian menerima putusan juri dan menyampaikan terima kasih atas kinerja juri selama proses persidangan berlangsung. Dengan putusan ini, seluruh tuduhan kriminal terhadap Stephen Dix resmi diberhentikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat kecil jatuh dan menabrak bangunan di kawasan Belo Horizonte, Brasil. Kecelakaan tersebut menewaskan 2 orang serta melukai 3 orang lainnya. Pesawat kecil jatuh di kawasan Silveira di wilayah Belo Horizonte, Brasil pada Senin 4 Mei waktu setempat. Menurut otoritas pemadam kebakaran militer Minas Gerais, pilot dan kopilot tewas dalam insiden tersebut, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Informasi awal menyebutkan bahwa pesawat menabrak sebuah bangunan 3 lantai sebelum akhirnya jatuh di area parkir. Seluruh penghuni bangunan dilaporkan telah dievakuasi. Selanjutnya, sejumlah unit apartemen dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat benturan keras, seperti yang terlihat dalam rekaman video yang dirilis oleh pihak pemadam kebakaran. Sebelum kecelakaan terjadi, pilot sempat melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara di Bandara Pampula bahwa pesawat mengalami kesulitan saat lepas landas. Tak lama kemudian, pesawat kehilangan ketinggian dan jatuh menabrak bangunan permukiman di Jalan Ilacir Pereira 5. Personel militer turut dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi, sementara tim terkait tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter militer milik Angkatan Laut Meksiko melakukan pendaratan darurat keras setelah mengalami gangguan mesin sesaat setelah lepas landas. Helikopter jenis MiL Mi-17 milik Angkatan Laut Meksiko dilaporkan mengalami kegagalan mesin tak lama setelah lepas landas yang memaksa awak melakukan prosedur darurat di udara. Insiden tersebut terjadi di wilayah Mazatlán pada 4 Mei 2026 yang memaksa pilot melakukan pendaratan darurat keras untuk mencegah risiko yang lebih besar. Akibat kejadian tersebut, helikopter mengalami kerusakan cukup parah terutama pada bagian roda pendaratan depan serta sejumlah bagian struktur lainnya. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini, dan seluruh awak dilaporkan selamat. Otoritas militer masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan mesin tersebut, termasuk kemungkinan faktor teknis atau operasional. Helikopter MiL Mi-17 merupakan salah satu armada yang juga banyak digunakan untuk operasi militer dan misi kemanusiaan termasuk evakuasi dan distribusi logistik. Hingga saat ini insiden tersebut masih dalam penanganan oleh pihak berwenang seiring proses investigasi yang masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan fatal terjadi di Meksiko di mana kereta api menabrak truk tangki diesel di negara bagian Querétaro. Insiden itu menyebabkan 2 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. 2 orang dilaporkan tewas dan 4 lainnya luka-luka setelah kereta api bertabrakan dengan truk tangki diesel di negara bagian Querétaro, Meksiko pada Selasa 5 Mei waktu setempat. Rekaman video drone di sekitar jembatan lokasi insiden terjadi memperlihatkan kebakaran besar di bawah jembatan layang pasca kecelakaan. Sejumlah kendaraan terlihat terhenti sementara polisi menutup akses di sekitar lokasi. 1 korban luka dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan penanganan medis khusus, sementara 3 korban lainnya yang mengalami luka ringan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan. Petugas pemadam kebakaran polisi negara bagian, tim perlindungan sipil, serta layanan udara dikerahkan ke lokasi untuk menangani kecelakaan tersebut. Sekretaris Pemerintahan Querétaro Eric Godino Torres menyatakan bahwa kantor kejaksaan telah memulai proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Andisheh, Iran. Api dengan cepat melalap bangunan memicu respon darurat skala besar dari petugas. Kebakaran terjadi di Argavan Shopping Mall yang berlokasi di Andisheh. Rekaman video menunjukkan asap tebal dan api membesar dari dalam bangunan saat petugas berupaya memadamkan kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi pada sore hari dengan petugas pemadam dari beberapa pos langsung diterjunkan ke lokasi.
seluruh pengunjung dan penghuni mal berhasil dievakuasi tanpa laporan korban terjebak. تو شهر اندیشه مجتمع تجاری ارغوان تا 4:40 به ما حریق اعلام کردن. 3 تا ایستگاه عملیاتی به اضافه ایستگاه کمکی شهرستان شهریار تو محل حاضر هستن. محبوسی فعلا نداره. افرادی که گیر افتاده بودن تخلیه شدن. بچه‌ها مشغول عملیاتن. حریق هم با توجه به اینکه نمای ساختمان کامپوزیت بوده به خاطر همین گسترش پیدا کرده. Respon darurat melibatkan tim pemadam kebakaran, aparat keamanan, serta Palang Merah Iran. Palang Merah Iran mengerahkan 7 tim operasional termasuk unit pencarian dan penyelamatan dengan anjing pelacak. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke area sekitar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kapal pesiar ditolak bersandar di Tanjung Verde setelah diduga terjadi wabah hantavirus di dalam kapal. Otoritas Tanjung Verde menolak kapal pesiar MV Hondius untuk bersandar di ibu kota Praia. Keputusan ini diambil setelah dugaan wabah hantavirus yang menyebabkan 3 penumpang meninggal dunia. Kapal yang mengangkut sekitar 150 orang itu kini masih berada di lepas pantai dalam pengawasan ketat otoritas kesehatan. Kementerian Kesehatan setempat menyatakan telah mengaktifkan protokol darurat menyusul peringatan dari World Health Organization atau WHO. Pihak berwenang menegaskan kapal harus tetap dijauhkan dari kota hingga situasi sepenuhnya dipahami. Meski resiko penyebaran ke masyarakat dinilai rendah, kekhawatiran tetap muncul di kalangan warga. Kondisi ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata negara kepulauan tersebut. Otoritas masih menunggu keputusan akhir terkait tujuan kapal sambil melanjutkan karantina dan pemeriksaan kesehatan. Hantavirus diketahui menyebar melalui kontak dengan hewan pengerat dan dalam kasus berat dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, serangan yang diduga dilancarkan Rusia menyebabkan belasan warga tewas di 2 wilayah di Ukraina. Otoritas setempat menyatakan sedikitnya 12 orang tewas dan 16 lainnya terluka akibat serangan di Zaporizhia. Dengan sejumlah korban dilaporkan dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat. Sementara itu, di wilayah Poltava, serangan terpisah menargetkan fasilitas industri dan infrastruktur kereta api yang menyebabkan kerusakan signifikan, serta mengganggu aktivitas transportasi dan operasional di kawasan tersebut. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 37 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi serta penanganan darurat bagi para korban di lokasi kejadian. Serangan ini menambah daftar panjang dampak konflik yang masih berlangsung di Ukraina, dengan warga sipil menjadi salah satu pihak paling terdampak, serta meningkatnya kekhawatiran atas situasi keamanan yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sampai saat ini, tim penyelamat masih terus melakukan evakuasi dan penanganan korban di tengah ancaman serangan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang turis dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari wahana ekstrim di Taman Petualangan Maliuyan, Kota Huaying, Sichuan, Tiongkok. Insiden terjadi pada 3 Mei 2026. Rekaman video yang viral di media sosial menunjukkan detik-detik korban saat mencoba wahana Flying Fox di kawasan pemandian air terjun Batu Lembut. Sebelum meluncur, korban sempat mengeluhkan tali pengaman yang terlihat longgar dan hendak lepas. Namun petugas di lokasi tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melanjutkan operasi wahana. Korban kemudian meluncur, namun tali pengaman diduga putus saat di atas ketinggian. Akibatnya korban terjatuh di antara tebing dan mengalami luka benturan parah yang menyebabkan kematian. Insiden ini memicu reaksi keras dari warganet yang menilai standar keselamatan wahana sangat buruk. Sejumlah pihak mendesak agar insiden ini diselidiki secara menyeluruh, mengingat keselamatan pengunjung seharusnya menjadi prioritas utama dalam wisata ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan tegas terhadap Iran. Dalam pernyataan di Gedung Putih, Trump mendorong Teheran untuk menyerah di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan Iran untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah.
Pernyataan itu disampaikan saat berbicara di Gedung Putih dalam sebuah acara yang juga dihadiri atlet anak-anak. Trump menyebut Iran dianggap sudah berada dalam posisi terdesak di tengah konflik yang sedang berlangsung. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they need. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Sehari sebelumnya, Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal dagang yang terdampak di Strait of Hormuz. Ia juga mengancam akan menghancurkan Iran jika terjadi serangan terhadap kapal Amerika. Namun, klaim Amerika Serikat terkait lalu lintas kapal dibantah oleh pihak Iran. Tehran juga membantah klaim penembakan kapal cepat dan menyebut sebagian korban merupakan warga sipil. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengkritik kebijakan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai Project Deadlock. Di tengah ketegangan ini, diperkirakan sekitar 2.000 kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Iran membatasi akses bagi kapal negara yang dianggap tidak bersahabat, sementara Amerika Serikat terus melanjutkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Situasi ini terus meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan distribusi energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah orang terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian saat mencoba menerobos barikade keamanan di New York City. Rekaman video menunjukkan kerumunan massa yang berusaha mendekati dan menerobos barikade polisi di sejumlah titik di New York City. Dalam insiden tersebut terjadi dorong-dorongan dan konfrontasi dengan petugas yang berupaya mengendalikan situasi. Aksi yang terjadi di New York City diduga merupakan bagian dari unjuk rasa yang digelar untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan tertentu. Sejumlah peserta aksi terlihat berupaya mendekati area yang dibatasi dengan tujuan menarik perhatian publik serta mendorong pesan mereka agar lebih didengar. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan spesifik aksi tersebut. Namun pihak berwenang masih melakukan pendalaman. Otoritas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sambil menunggu informasi resmi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Wapres Gibran menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos di Istana Wapres pada Selasa 5 Mei 2026. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan memperluas kerjasama kawasan, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Tong Savan Phomphihane di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Indonesia dan Laos memiliki kedekatan geografis serta hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara juga memegang peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi kawasan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerjasama regional sebagai respon terhadap berbagai tantangan global. Tema ekonomi, yang kedua adalah tema keamanan, dan yang ketiga adalah tema politik. Harus ada sesuatu yang lebih strategis yang bisa kita rayakan pada usia hubungan diplomatik kita yang sudah memasuki tahun ke-70 ini. Dan ini yang kita jabarkan dalam rangkaian kerjasama ekonomi. Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Yang kedua, kerjasama keamanan, terutama dalam menghadapi jaringan kejahatan internasional, dan yang secara spesifik berhubungan dengan isu scam. Karena selain Kamboja, ada Laos yang juga banyak WNI yang terlibat di dalam kasus ini, sehingga pengembangan kerjasama ini dalam kerjasama intelijen dan keamanan ini sangat penting untuk kita tingkatkan. Salah satu fokus penguatan kerjasama diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis negara.
Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penjajakan peluang kerjasama di sektor pupuk sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kham Phuong Pantasai, Direktur Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri Laos, Seng Davan Vongsai, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Laos, Boun Tanongsak Chantala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Reformasi Polri serahkan laporan ke Presiden. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Sally Sregar. Di mana Komisi Percepatan Reformasi Polri melaporkan hasil kerja mereka kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Komisi Percepatan Reformasi Polri melaporkan hasil kerja mereka kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Yusril yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan mengatakan, selain laporan lengkap, komisi juga menyiapkan ringkasan 3 halaman agar mudah dipahami Presiden. Ia belum membeberkan poin-poin penting dalam laporan tersebut. Lebih lanjut, Yusril sepakat tidak mengumumkan isi kajian sebelum diserahkan langsung kepada Presiden. Meski demikian, Yusril meyakini rekomendasi yang disusun komisi akan membawa perubahan bagi institusi Polri, termasuk kemungkinan perubahan Undang-Undang Polri. Ya, hari ini kami semua diundang oleh Pak Presiden untuk menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah bekerja selama beberapa bulan dan lebih kurang 2 bulan yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri. Dari 2.000 halaman ini, Prof, ada nggak mungkin prioritas untuk rekomendasi yang di-highlight? Ya, nanti kami akan jelaskan setelah semua laporannya diserahkan ke Pak Presiden. Tentu Pak Jimli Asidiki sebagai ketua yang nanti akan menjelaskannya kepada teman-teman wartawan. Dan saya cuma anggota aja, jadi jangan mendahului Pak Ketua. Dan kami sudah sepakat bahwa belum akan mengumumkan kepada publik sebelum laporan itu diserahkan langsung kepada Pak Presiden. Ada rekomendasinya kalau kita memperbaiki dari polisi? Ya, betul. Yang cukup besar usulan-usulan yang disampaikan kepada Pak Presiden, dan itu kalau disetujui maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap Undang-Undang Polri yang ada sekarang. Dari total 10 anggota komisi, 2 anggota tidak hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Badrodin Haiti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto bakal memperkuat kedudukan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sebagai lembaga independen pengawas eksternal Polri. Pemerintah berencana memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai bagian dari agenda reformasi Polri, termasuk menjadikannya lembaga independen dengan kewenangan pengawasan yang lebih kuat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, usai bertemu Presiden pada Selasa petang di Istana Negara Jakarta. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh usulan penguatan posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap Polri. Nantinya rekomendasi dari Kompolnas bakal bersifat mengikat serta segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen
sehingga presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Di sisi lain, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh hasil dan usulan yang disampaikan oleh Komisi Reformasi Polri. Polisi dipastikan segera menindaklanjuti setiap usulan tersebut demi mewujudkan kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Adapun terkait keanggotaan Kompolnas dengan posisi dan kedudukan sebagai pengawas eksternal kepolisian nantinya bakal diisi oleh 9 anggota independen. Para anggota Kompolnas ini dipastikan tidak akan berasal dari ex officio, namun berasal dari beragam institusi dan akademisi berkompetensi. Dari Jakarta, Max Montedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri PKP Marwara Sirait meninjau langsung kondisi rumah warga di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur pada 5 Mei 2026. Marwara menemukan masih banyak rumah warga dalam kondisi tidak layak huni. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait meninjau langsung kondisi rumah warga di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur dalam kunjungan kerjanya pada Selasa 5 Mei 2026. Wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Di Kota Balikpapan sendiri terdapat 117 unit rumah yang masuk dalam program tersebut. Dalam peninjauan itu, Marwara menemukan masih banyak rumah warga dalam kondisi tidak layak huni. Ia menyebutkan sebagian diantaranya bahkan belum pernah tersentuh program bantuan pemerintah sebelumnya. Marwara juga menyoroti ironi Kalimantan Timur sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan persoalan hunian dasar bagi warganya. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan skala program BSPS secara nasional mencapai sekitar 40.000 unit pada tahun ini. Sementara untuk Kalimantan Timur, kuota ditingkatkan signifikan dari sekitar 600 unit pada tahun sebelumnya menjadi 3.000 unit. Ia mengaku menaikkan alokasi tersebut setelah melihat kebutuhan di lapangan yang masih besar. Marwara meminta agar penerima bantuan benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni, serta proses pengerjaannya dilakukan cepat. Selain memperbaiki kualitas hunian, program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal. Aktivitas pembangunan melibatkan tenaga kerja, toko material, hingga usaha kecil di sekitar lokasi. Terkait progres, pemerintah melakukan evaluasi pemerintah akan melakukan evaluasi nasional pada 1 Juni dan berjanji merilis capaian secara terbuka setiap awal bulan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik serta DPR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus TBC di Indonesia, khususnya pada anak-anak. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan TBC termasuk pada anak-anak. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengintegrasikan screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kodari menjelaskan screening ini telah diterapkan pada masyarakat dan pekerja serta aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan terus diperluas.
Pemerintah juga memperkuat kapasitas deteksi di puskesmas melalui penambahan alat pemeriksaan termasuk near point of care testing serta pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester kedua tahun 2026. Lebih lanjut, Kodari juga mengatakan pemerintah juga menargetkan pembentukan desa siaga TBC di seluruh wilayah Indonesia. Rekan-rekan media, untuk mempercepat peningkatan capaian program TBC, pemerintah telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Screening TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi sekalian Pak Pak Saifullah Yusuf, Bu Sipul. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Screening para pekerja telah aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan diperluas ke 50 kementerian lembaga lainnya. B. Penguatan kapasitas deteksi di puskesmas. Puskesmas akan diperkuat dengan alat NPOCT, Near Point of Care Testing, dan pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester 2 tahun ini. C. Pemberdayaan komunitas melalui desa siaga TBC. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kegiatannya meliputi screening, tracing, pendampingan pengobatan oleh kader, pemberian terapi pencegahan TBC, serta dukungan makanan bergizi. Dari Jakarta, Janabila Aizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis di sekolah memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan bahwa melalui program ini, berbagai masalah kesehatan anak-anak dapat dideteksi sejak dini. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan program cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah bukan sekedar kegiatan screening, namun memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Melalui program ini, deteksi dini dapat dilakukan terhadap berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan gigi, pendengaran, hingga tekanan darah tinggi. Kodari mengungkapkan temuan tekanan darah tinggi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius, karena berpotensi menyebabkan penyakit lebih berat di masa depan. Selain itu, program ini juga memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara melalui puskesmas terdekat. Hingga saat ini, program CKG telah menjangkau lebih dari 48.000 sekolah, termasuk di wilayah terpencil, terdepan, dan juga terluar. Program CKG sekolah bukan sekedar angka screening, ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan oleh mereka. Pertama, deteksi dini memungkinkan penanganan masalah kesehatan mulai dari gigi berlubang, gangguan pendengaran, hingga tekanan darah tinggi sebelum berdampak pada proses belajar dan tumbuh kembang. Saya pribadi terus terang terkejut juga, Pak. Sekarang darah tinggi itu sudah melanda anak-anak sekolah. Nah, ini kalau nggak ada CKG ini nggak tahu, Pak Saifullah Yusuf, ya, nggak tahu, ya. Artinya sudah harus ada suatu analisa yang lebih mendalam. Kok anak-anak kita sudah tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi ini kalau terus berlanjut berujung pada gangguan jantung. Ya, biaya jantung besar. Kedua, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara tanpa biaya melalui puskesmas di wilayah terdekat. Ketiga, dengan jangkauan yang terus meluas ke 48.000 lebih sekolah, CKG memastikan tidak ada anak yang tertinggal, termasuk mereka yang tinggalnya di wilayah terdepan dan terluar. Dari Jakarta, Janabila Aizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus mempercepat program cek kesehatan gratis bagi masyarakat, termasuk menyasar anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 100 juta penduduk telah mendapatkan layanan ini. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan program cek kesehatan gratis atau CKG terus menunjukkan capaian signifikan. Kodari menyatakan program ini menjadi bagian dari kebijakan hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan layanan kesehatan secara proaktif termasuk menyasar anak-anak usia sekolah.
Hingga awal Mei 2026, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan layanan CKG yang dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di 514 kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Kodari juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak sekolah di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Progres dan capaian terkini. Rekan-rekan media, sejak diluncurkan, CKG telah menunjukkan kinerja yang masif. Sepanjang tahun 2025, CKG telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Memasuki tahun 2026, sampai dengan awal Mei 2026, jumlah tersebut telah bertambah lebih dari 30 juta jiwa. Total, sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan CKG. Dan ini berjalan di lebih 10.000 puskesmas, di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Perjalanan kita masih panjang karena penduduk Indonesia sekarang hampir 90 juta ya, 290 juta. Baru sepertiga, 289. Khusus untuk anak usia sekolah, berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Janabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI melalui Satgas Teritorial Kops Habema menggelar layanan kesehatan bagi masyarakat di pelosok Papua. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI di tengah keterbatasan akses fasilitas medis. Personil TNI dari Satgas Teritorial Kops TNI Habema serentak memberikan pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah pedalaman Papua. Layanan kesehatan dilaksanakan di beberapa titik, diantaranya Wangbe, Oksibil, Dugume, Kuaribawa, dan Hitadipat. Dalam keterangannya, Komandan Satuan Tugas Teritorial Brigjen TNI Stevi Janje Nuhujanan menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di daerah penugasan. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, tindakan preventif, serta edukasi hidup sehat bagi masyarakat. Tenaga kesehatan TNI yang tergabung dari berbagai satuan turun langsung ke kampung-kampung untuk menjangkau warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan. Kehadiran prajurit TNI disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeriksa kesehatan dan mendapatkan pengobatan. Satgas Teritorial menegaskan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat, serta kehadiran negara di wilayah terpencil. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pembangunan jembatan Aramco di Suaklele, Aceh Selatan kini mencapai progres sekitar 85%. Pembangunan jembatan Aramco di Suaklele, Kecamatan Trubon, Kabupaten Aceh Selatan, kini telah mencapai progres sekitar 85%. Jembatan ini menjadi bagian dari program Garuda Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah terpencil. Personil TNI Angkatan Darat bersama masyarakat terus mempercepat proses pembangunan dengan semangat gotong royong. Berbagai tahapan pekerjaan dilaksanakan, mulai dari pengangkutan material hingga proses pengecoran yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Kehadiran jembatan ini sangat dinantikan masyarakat, mengingat selama ini akses transportasi sering terkendala, terutama saat musim hujan yang membuat jalan licin dan sulit dilalui. Selain itu, jembatan ini juga akan mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mempercepat akses kebutuhan pokok masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana pasca tembok belakang Sekolah Dasar Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh akibat hujan deras. Seluruh aktivitas belajar mengajar dialihkan secara daring. Inilah kondisi tembok belakang SDN 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan yang roboh pada Senin malam. Material tembok yang ambruk menutup saluran air dan sebagian menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, sejumlah petugas dari Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat terus melakukan evakuasi puing-puing tembok. Material diangkut menggunakan karung dan dipindahkan secara bertahap agar saluran air kembali normal. Akibat kejadian ini, meski tidak mengganggu aktivitas belajar, pihak sekolah memilih mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan berlangsung. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang sudah melemah dan tidak mampu menahan debit air saat hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kejadian terjadi pada malam hari saat tidak ada aktivitas sekolah. Tetap belajar mengajar berlangsung, tapi PJJ atau daring, karena memang keamanan anak-anak itu yang kami utamakan. Karena pasti kalau ada kejadian seperti ini, kan anak-anak juga pengen tahu, pengen lihat, jadi nanti malah membahayakan buat anak-anak. Jadi kami putuskan bahwa hari ini itu PJJ. Untuk tembok yang dulu sendiri itu panjangnya berapa sih? 42 meter. Tembok. Guna menjaga keamanan, area lokasi robohnya tembok ditutup sementara selama proses perbaikan. Pihak sekolah berharap proses penanganan dapat segera selesai agar kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat kembali normal. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Progres pembangunan hunian sementara atau huntara bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera telah mencapai lebih dari 90%. Juru bicara Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Amran, menyampaikan pembangunan hunian sementara atau huntara telah mencapai 93% dari yang ditargetkan. Sebanyak 19.169 unit telah terbangun dari target 20.473 unit yang masih dalam proses penyelesaian. Sementara untuk hunian tetap atau huntap, pembangunannya membutuhkan waktu lebih panjang dengan melalui tahapan untuk menjamin kualitas bangunan. Meski demikian, pemerintah memastikan pengungsi telah tertampung di huntara sambil menunggu proses pemindahan ke huntap secara bertahap. Untuk huntara ini yang sudah selesai sebesar 93% ya, dari rencana 20.433 ini sudah selesai terbangun 19.169. Itu data angka. Nah, kemudian tentunya ada beberapa lokasi yang ini kita ada banyak pihak yang ikut sebagai pelaksana, bukan hanya dari BNPB, ada dari Danantara, PU, kemudian dari beberapa pihak lainnya yang ikut membantu, beberapa ada juga komunitas. Ini tentunya secara keseluruhan masih berproses. Nah, memang progres data ini ya, sisa dari sebesar 7% ini itu dalam tahap pendataan secara detail untuk huntara ya. Nah, kita menerima data tentunya yang 93% ini sudah terlaporkan dan 7% sementara progres terbangun. Kemudian huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang ya, karena untuk menjamin kualitas tempat tinggal karena sebagai hunian tetap tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara, tetapi kita prinsipnya bahwa para pengungsi itu sudah tertampung di huntara, berproses untuk pindah menetapi sesuai dengan data yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk menempati huntap. Nah, huntap ini didorong untuk bisa selesai secepatnya, tentunya dalam tahapan kualitas tetap terjaga dan pelaksanaan ini tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Ada tahapan-tahapan untuk menjamin kualitas dan Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Kemenhub dan Barantin resmi menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kehutanan serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Kehutanan resmi menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kehutanan serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan pada Selasa 5 Mei 2026. Kesepakatan ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sumber daya hayati Indonesia sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas komoditas yang aman dan berkelanjutan. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Barantin Abdul Qadir Karding dan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta. Kesepakatan ini juga berlaku selama 5 tahun dan menjadi landasan kerjasama kedua pihak dalam mengoptimalkan sumber daya dan kewenangan masing-masing. Karding menyampaikan bahwa kerjasama ini akan memperkuat peran karantina sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati Indonesia. Dua institusi yang saya kira sangat penting di Republik ini. Insya Allah dengan pertemuan ini tembok-tembok ego sektoral yang selama ini berdiri kukuh di antara KL sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto, tembok-tembok penghalang ini harus dirubuhkan. Pertemuan ini secara simbolik rubuhkan ego sektoral itu. Lebih jauh kita mulai kerja koordinatif, kolaboratif untuk sekali lagi sama-sama mengamankan Indonesia kita, biodiversity kita, mengamankan kekayaan negara kita. Sementara itu, Menhub Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi pengawasan lalu lintas media pembawa, penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan juga prasarana, serta pertukaran data dan informasi. Kolaborasi ini juga membuka peluang kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan atau kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama teknis di tingkat unit organisasi masing-masing. Selain itu, kedua pihak juga sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas implementasi kerjasama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Assegaf menyampaikan bahwa kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia terus dipantau di Arab Saudi. Sebanyak 208 jemaah telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf menyampaikan bahwa kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia terus dipantau selama berada di Arab Saudi. Hingga Selasa 5 Mei, tercatat 208 jemaah harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari jumlah tersebut, 76 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara ribuan lainnya mendapat layanan rawat jalan. Secara keseluruhan, terdapat 10.746 jemaah yang menjalani rawat jalan dan 139 jemaah ditangani di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Sementara itu, di sisi kedatangan di Madinah tercatat 219 kloter dengan 85.039 jemaah dan 873 petugas telah tiba dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga berlangsung secara bertahap, di mana hingga saat ini 68 kloter dengan 26.037 jemaah dan 272 petugas telah tiba di Mekah untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Dari sisi layanan kesehatan, secara kumulatif, total jemaah rawat jalan sebanyak 10.746 orang, di mana jemaah yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI sebanyak 139 orang, dan jemaah yang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 208 orang dengan 76 orang masih dalam perawatan. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik ini memang menjadi sangat penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan optimal dan lebih khusyuk. Di kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh jemaah haji yang telah tertib dan mematuhi arahan petugas. Selain itu, 229 kloter dengan 89.051 jemaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi, dengan 85.039 jemaah sudah berada di Madinah. Kementerian Haji menegaskan pengawasan kesehatan dan pergerakan jemaah terus diperketat, terutama di tengah suhu panas yang mencapai 38 hingga 40 derajat Celcius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Cuaca panas ekstrim melanda Arab Saudi dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Kondisi ini pemirsa mendorong Kementerian Haji dan Umroh menghimbau jemaah haji Indonesia
untuk menjaga kesehatan selama beribadah. Cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi perhatian bagi jemaah haji Indonesia tahun ini. Suhu di wilayah Mekah dan Madinah dilaporkan mencapai 38 hingga 40 derajat Celcius. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anissa, mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah. Jemaah diminta mengatur aktivitas sesuai kemampuan, cukup istirahat, serta menjaga asupan cairan agar terhindar dari dehidrasi. Selain itu, jemaah dianjurkan menggunakan pelindung diri seperti payung, topi, dan alas kaki yang nyaman. Pemerintah juga meminta jemaah segera menghubungi petugas kesehatan jika mengalami keluhan seperti pusing, lemas, atau sesak napas. Kami menghimbau seluruh jamaah untuk yang pertama, mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan fisik. Yang kedua, menghindari kelelahan dengan istirahat yang cukup. Yang ketiga, mengonsumsi air secara cukup untuk mencegah dehidrasi. Keempat, menggunakan pelindung diri seperti payung, topi, dan alas kaki yang nyaman, serta segera melaporkan kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Dengan suhu di Madinah dan Mekah yang berkisar antara 38 hingga 40 derajat Celcius, kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik menjadi sangat penting agar jamaah dapat menjalankan ibadah secara optimal. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang telah tertib dan mematuhi arahan dari petugas. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Ketua Regu, Ketua Rombongan, serta pembimbing KBIHU atas peran aktifnya dalam menjaga ketertiban jamaah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh petugas haji yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam melayani jamaah. Kementerian Haji juga menegaskan pentingnya disiplin jemaah dalam mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepatuhan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keselamatan dan kelancaran ibadah di tengah kondisi cuaca yang ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menghimbau jemaah haji Indonesia yang masuk dalam gelombang kedua untuk mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi di tanah air. Jelang berakhirnya masa kedatangan jemaah haji gelombang pertama di Bandara Internasional Madinah atau memasuki tahapan gelombang kedua jemaah haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Panitia Haji Arab Saudi telah mempersiapkan penyambutan dan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia. Kepala PPIH Daerah Kerja Bandara Abdul Basir menyebut jemaah gelombang kedua ini berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Madinah, yakni jemaah yang turun di Jeddah harus sudah dalam kondisi siap untuk melaksanakan umroh wajib setibanya di Tanah Suci. Saat ini kita sedang mempersiapkan kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Jeddah. Ada beberapa hal yang nanti perlu diperhatikan oleh jemaah haji kita. Yang pertama, jemaah haji kita ketika nanti tiba di Bandara Jeddah harus sudah berekrom sejak dari embarkasi. Ini untuk memangkas waktu layanan di bandara dan tuntutan dari Arab Saudi supaya jamaah kita lebih cepat selesai layanannya di Jeddah. Petugas Haji Layanan Tugas DSN Fungsi Pembimbing Ibadah Dakar Bandara Anistia mengatakan pesawat yang terbang dari Indonesia menuju Jeddah akan melewati titik mikot di Yalamlam dengan kecepatan tinggi. Anis menegaskan meski sudah memakai pakaian ihram sejak di Indonesia, satu jemaah belum memulai larangan ihram karena mereka belum melafazkan niat. Niat sendiri akan dilakukan saat di Bandara Jeddah. Jadi dengan demikian mandi ihram sudah bisa dilakukan sejak di embarkasi. Kemudian pakaian ihramnya, 2 helai pakaian ihram itu sudah dikenakan sehingga ketika terbang itu sudah dipastikan semua sudah dalam kondisi berbaju ihram. Terus MUI dalam hal ini pemerintah Indonesia yang juga saat ini dilaksanakan oleh Kemenhaj itu menghimbau bahwa jamaah semuanya sudah pakai baju ihram dari Indonesia, kemudian nanti mendarat di Jeddah, dipastikan dulu sebentar bahwa semua pakaian yang dilarang itu sudah dilepas dan kemudian akan kita pandu. Kami dari petugas bimbingan ibadah yang bertugas di Bandara King Abdul Aziz Jeddah akan memandu para jamaah itu untuk berniat ihram. Setibanya di Bandara Jeddah, petugas akan memastikan seluruh jemaah telah memenuhi syarat sah berihram. Bagi jemaah perempuan yang terbiasa memakai cadar atau kaos tangan karena cuaca dingin di pesawat, petugas akan mengingatkan untuk melepasnya sebelum melafazkan niat. Kedatangan jemaah haji perdana gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz dijadwalkan pada 7 Mei 2026. Total jemaah yang akan mendarat di Bandara Jeddah mencapai 100.000 orang dari 250-an kelompok terbang. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, ada yang selalu dinanti-nanti di setiap musim haji tiba. Salah satunya adalah oleh-oleh dari Tanah Suci.
Meski masih fokus beribadah haji, tak jarang dari jemaah haji Indonesia yang sudah berburu oleh-oleh di Madinah, Arab Saudi. Pergi ke Tanah Suci, selain berkah dan doa yang diharapkan oleh keluarga di tanah air, oleh-oleh khas haji juga pasti ditunggu-tunggu. Inilah keramaian dan antusiasme para jemaah haji Indonesia saat mencari oleh-oleh serba Rp1 di Madinah, Arab Saudi. Beragam pernak-pernik dan cenderamata khas Arab Saudi dipilih jemaah sebagai buah tangan dari Tanah Suci. Di sela rangkaian ibadah, jemaah haji Indonesia menyempatkan diri untuk mengunjungi pasar Rp1 di Madinah. Mereka berburu aneka pernak-pernik khas Arab Saudi, seperti gantungan kunci, magnet kulkas, dompet, aksesoris rambut, dan boneka, dengan harga mulai dari Rp1. Di sini, jemaah juga bisa temukan aneka coklat dan kacang-kacangan yang bisa dijadikan oleh-oleh sepulang berhaji. Kita jangkau, kita belinya di sini Rp5.000 itu Rp1. Jadi untuk oleh-oleh di sana. Udah beli apa aja, Bu? Oh, parfum, pacar kuku, sajadah kecil, terus abaya. Banyak ya, Bu? Iya, insyaallah. Alhamdulillah, saya kira pelayanannya. Pelayanannya bagus dan harganya cukup terjangkau buat oleh-oleh di Indonesia. Alhamdulillah senang, di sini banyak penjualnya ramah-ramah dan di sini juga ada harganya mulai dari Rp1. Nah, kalau uang Indonesia atau Jokowinya Rp5.000 saja. Dapat belanja apa aja? Nih banyak, Mbak. Ada tadi tasbih, ada sajadah, ada parfum, ada pernak-pernik, aksesori. Pasar Rp1 ini menjadi salah satu lokasi belanja yang kerap didatangi jemaah haji Indonesia di Madinah. Selain harga yang terjangkau, banyaknya ragam barang pilihan oleh-oleh membuat jemaah selalu tertarik datang ke tempat ini. Selain dianggap murah, banyak aneka oleh-oleh yang khas Arab Saudi dapat ditemukan di sini, guna diberikan kepada sanak saudara dan teman sepulangnya ke tanah air. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Menjalankan ibadah haji adalah impian setiap orang. Tak hanya bagi lansia, kalangan belia pun kini banyak yang juga menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci. Dan berikut kisah jemaah haji muda asal Yogyakarta. Seorang jemaah haji asal Yogyakarta, Subuh Adi Cahyono, memiliki cara unik dalam mempersiapkan anaknya menunaikan ibadah haji. Putranya didaftarkan sejak usia 3 tahun dan kini berhasil berangkat ke Tanah Suci di usia 17 tahun. Pada tahun 2012, ia telah menetapkan niat untuk mempersiapkan ibadah haji anaknya sejak dini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya, saya sebagai orang tua bisa memfasilitasi anak untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Menurut Subuh, ibadah haji tidak hanya membutuhkan biaya, namun juga kekuatan fisik dan kesiapan mental. Karena itu, ia ingin anaknya menjalani ibadah haji di usia yang masih prima. Kini sang anak, Novem Bil Ikhtiar, berhasil berangkat haji di usia 17 tahun. Ia mengaku bersyukur dan telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari mengikuti manasik hingga menjaga kesehatan. Alhamdulillah senang. Dan itu pas mau keberangkatan, mempersiapkan manasik haji sama jaga kesehatan dan jaga stamina, dan itu diarahkan oleh ayah. Novem juga menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, keluarga, serta para guru yang telah memberikan dukungan dan doa. Ia berharap semoga orang-orang terdekatnya juga dapat menyusul menunaikan ibadah haji. Kisah inspiratif lain juga datang dari seorang remaja asal Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Fania Ulaya. Ia menjadi salah satu jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini, di usianya yang baru 14 tahun. Siswi kelas 8 SMP IT As-Salam Sanden ini tercatat sebagai jamaah haji termuda dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini, Fania telah tiba di Madinah dan mulai menjalani ibadah di kota Nabi. Berasal dari Poncosari, Serandakan, Fania datang ke Tanah Suci membawa kisah haru setelah kehilangan sang ayah.
yang wafat pada Maret 2025. Meski masih muda, Fania menunjukkan kematangan dalam memaknai ibadah haji. Ia mengaku perjalanan ini menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selama di Madinah, ia mengaku menjadi lebih rajin beribadah serta belajar tawakal dan bersyukur. Jadi tuh awalnya tuh kan bapak tuh udah sakit ginjal gitu kan, itu udah nggak bisa. Terus bapak melimpahkan ke aku. Nah di situ kan kita dulu kan belum boleh tuh di usia 13, kita harus menunggu sampai 18 tahun. Terus akhirnya ada kabar kemarin 2025 akhir bulan November itu kalau ternyata umur 13 tahun tuh boleh. Terus habis itu kita langsung itu mengurus semuanya dari apa-apanya. Sang ibu, Heni Dwi Hastuti, tak kuasa menahan haru melihat putri semata wayangnya kini telah menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Ia menyebut perjalanan ini juga merupakan impian almarhum suaminya. Oh iya, pasti tak gandeng terus ini Mas. Semoga jadi anak yang solehah, berbakti pada orang tua, tercapai segala cita-citanya nanti. Untuk kedepannya dapat jodoh yang soleh, dapat pekerjaan yang mapan, begitu. Kisah Fania Ulaya dan Novem Bil Ikhtiar menjadi pengingat bahwa panggilan ibadah haji tidak mengenal usia. Di tengah masa belia, mereka memilih menjadi tamu Allah, membawa harapan dan doa menuju kehidupan yang lebih baik. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, informasi kita lanjutkan. Di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mengawal kasus pencabulan di Pompes Pati. Ia berharap kasus dapat diusut dengan mengedepankan kepentingan korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal penegakan hukum serta pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menteri Arifah menekankan proses hukum harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Pati yang telah melakukan penjangkauan pemeriksaan psikologis serta pendampingan terhadap korban dan juga keluarganya sejak kasus ini dilaporkan di bulan Juli 2024. Kami menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban. Apresiasi kepada UPTD PPA Kabupaten Pati yang telah melakukan penjangkauan, kemudian ada pemeriksaan psikologis dan juga pendampingan awal. Kita akan terus berkoordinasi dan melakukan pengawalan bersama Pemda, kemudian antara penegak hukum dan juga bersama dinas-dinas terkait untuk bisa menyelesaikan. Arifah mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk berani berlapor ke lembaga-lembaga seperti UPTD PPA, UPTD di bidang sosial, penyedia layanan berbasis masyarakat dan kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal merespon perihal kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah menuai sorotan publik. Pasalnya kekerasan seksual ini terjadi sejak tahun 2024 dengan jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 50 santriwati. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal meminta Kementerian Agama agar dapat memperketat pemberian izin serta pengawasan terhadap pondok pesantren. Dirinya menilai negara tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi tindakan asusila terlebih di lingkungan pendidikan keagamaan. Selain itu juga ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan juga menjatuhkan hukum maksimal kepada pelaku.
negara nggak boleh mentolerir. Dari dulu kita itu berbagai regulasi disiapkan untuk melindungi semua anak-anak bangsa ini, apalagi lembaga pendidikan pesantren ya, yang merupakan satu lembaga pendidikan pencetak karakter anak bangsa yang sekarang banyak kita itu justru beberapa tahun ke belakang itu banyak tercoreng dengan kejadian-kejadian yang kekerasan seksual, kemudian juga ada penyalahgunaan kewenangan dari seorang pimpinan. Sekarang kita tidak mentolerir sedikit apapun, harus segera aparat penegak hukum menegakkan supaya terjadi efek jera, termasuk juga ini dari sekarang kan sudah lahir Direktorat Jenderal Pesantren ya, harus membuat barrier tentang pesantren ini, pengawasannya betul-betul. Mana misalkan ini yang pesantren putri ya, harus pengawasannya betul-betul ya. Misalkan ini pembinanya pembina putri yang tidak bersentuhan langsung misalkan sekarang setiap hari dengan pembimbingnya yang tadi, apalagi kalau yang kejadian kemarin di mana di Pati itu sudah betul-betul itu di luar batas kewajaran ya. Makanya kita ingin segera penegak hukum menindak tegas dan menyampaikan ke publik bahwa hukumannya berikan hukum yang seberat-beratnya karena ini sudah merusak citra pesantren. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Gubernur Bank Indonesia membeberkan penyebab melemahnya nilai tukar rupiah mencapai Rp17.424 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat mencapai Rp17.424 per tanggal 5 Mei 2026. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, meyakini dua penyebab hal ini dapat terjadi, yakni kondisi geopolitik terkini dan faktor musiman. Peri menjelaskan faktor harga minyak tinggi akibat kondisi geopolitik saat ini menjadi penyebab sektor global, sehingga suku bunga Amerika Serikat meningkat drastis hingga dolar yang menguat. Di sisi lain, faktor musiman yang terjadi pada bulan April hingga Juni ke depan, yaitu permintaan terhadap nilai tukar dolar cukup tinggi, seperti pembayaran repatriasi dividen, pembayaran hutang, hingga bagi jemaah haji. Peri menambahkan nilai tukar rupiah memang undervalue dan berpotensi stabil ke depannya serta cenderung menguat. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Dari Jakarta, Max Montedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Negara Jakarta untuk mengulas penyebab nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pertemuan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti penyebab rupiah melemah hingga langkah tanggap pemerintah mengenai kondisi ini ke depannya. Menurut Erlangga, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan ekonomi nasional dinilai yang tertinggi di antara negara anggota G20, bahkan cukup tinggi dibandingkan China, Singapura, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada
ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%, kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%, kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan rupiah melemah didasari dua faktor utama, harga minyak yang melambung tinggi, serta faktor musiman seperti pembayaran kebutuhan nasional, yakni urusan haji, pembayaran utang, hingga repatriasi dividen. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tanah air saat ini mengalami akselerasi hingga ke angka 5,61%, sehingga tidak disadari oleh sejumlah pihak saat ini. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas. Dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widiasari Dewi optimis tekanan terhadap nilai tukar dan pasar keuangan akan meredah. Usai rapat bersama dengan Presiden pada Selasa malam, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widiasari Dewi menyebut arus dana keluar atau outflow saat ini dipicu faktor global, seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat. Namun demikian, Friderika menyebut kondisi tersebut dinilai hanya bersifat sementara. Selama fundamental ekonomi Indonesia terjaga, arus modal asing diyakini akan kembali masuk ke dalam negeri. OJK menegaskan berbagai perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor global, mulai dari keterbukaan data pemegang saham, pengungkapan beneficial owner, hingga peningkatan likuiditas pasar melalui kebijakan free float. Menurutnya, langkah perbaikan ini memang berdampak jangka pendek seperti penyesuaian indeks dan keluarnya sebagian dana asing. Namun OJK menilai dampak tersebut merupakan temporary pain untuk memperkuat struktur pasar ke depan. Selain itu, pendalaman pasar juga terus didorong, salah satunya dengan peningkatan jumlah investor domestik. Dalam 1 tahun, jumlah investor di pasar modal tersebut meningkat signifikan, sehingga diharapkan mampu menahan gejolak global. Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti capital outflow dan mendorong sinergi antar lembaga, termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Baik, tadi kami menyampaikan dari forum tadi, pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal.
dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka, kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan secara sangat granular, kemudian ultimate beneficial owner juga sudah kita sampaikan, dan juga satu lagi terkait likuiditas yaitu untuk free float di atas 15% dengan stages yang kita sampaikan. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana perbaikan-perbaikan ini tentu menimbulkan implikasi ya. Kalau kita lihat nanti mungkin sebelumnya saya sampaikan, saat ini kalau teman-teman memperhatikan indeks harga saham gabungan, pergerakannya sudah inline dengan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX30 dan sebagainya. Jadi saham-saham yang sekarang pergerakannya sudah lebih ke fundamental, dan kalau kita melihat nanti mungkin pengumuman di Mei ya oleh MSCI dan juga nanti di Juni untuk terkait market kita, ya mungkin kalau di Maret nanti akan ada rebalancing dari indeks MSCI kita, mungkin kita ya expect akan terjadi penyesuaian, namun kita sampaikan ini adalah temporary dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan, seperti short term pain gitu ya, tapi harapannya ke depan akan semakin baik secara fundamental, dan kita harapkan ini akan semakin baik karena kita terus memperbaiki, contohnya untuk pendalaman pasar. Teman-teman kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam 1 tahun tuh naik sekitar 5 juta SID. Jadi kita pendalaman pasar, bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjangan di luar tetap lebih stabil untuk market kita. OJK menilai kunci pembalikan arus modal dan penguatan nilai tukar terletak pada fundamental ekonomi yang kuat, serta konsistensi reformasi di pasar keuangan nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan instrumen surat utang dalam mata uang yuan atau panda bond guna memperkuat nilai tukar rupiah dan mendiversifikasi sumber pembiayaan negara. Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan instrumen surat utang dalam mata uang yuan atau panda bond guna memperkuat nilai tukar rupiah dan mendiversifikasi sumber pembiayaan negara. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada Selasa 5 Mei mengatakan langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dolar Amerika Serikat atau USD. Purbaya menyatakan bahwa penerbitan obligasi di pasar China ini menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan instrumen serupa di pasar global lainnya. Pemerintah optimis bahwa kombinasi antara kebijakan diversifikasi mata uang melalui panda bond dan pemberian stimulus domestik akan mampu membalikan arah ekonomi ke jalur pertumbuhan yang lebih cepat dan stabil. Temuan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61 itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk gelombang kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan ya, mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond
dalam Pandabon di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Selain strategi nilai tukar, Menteri Keuangan menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini sedang mengalami akselerasi. Tercatat pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai angka 5,61%, meningkatkan signifikan dibanding periode sebelumnya yang berada di level 5,39%. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Negara Jakarta untuk mengulas penyebab nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pertemuan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti penyebab rupiah melemah hingga langkah tanggap pemerintah mengenai kondisi ini ke depannya. Menurut Erlangga, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan ekonomi nasional dinilai yang tertinggi di antara negara anggota G20, bahkan cukup tinggi dibandingkan China, Singapura, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah memastikan terkait revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Istana Negara pada Selasa 5 Mei, usai rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran Kementerian Bidang Ekonomi. Erlangga merinci semua DHE SDA wajib masuk ke bank plat merah, himbara minimal 12 bulan dan dikonversikan ke rupiah, atau maksimal 50% dari total DHE SDA perusahaan atau eksportir. Khusus sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, pemerintah memberlakukan pengecualian durasi penempatan yakni selama 3 bulan. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan import juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu di bulan Februari. Di bulan Maret kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 bilion. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Devisa hasil ekspor sumber daya alam adalah devisa yang dihasilkan dari ekspor barang hasil pengusahaan, pengolahan SDA seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan. Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama Presiden RI di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Mei 2026. Menepis isu adanya kenaikan tarif listrik pada bulan Mei 2026 yang sempat dikeluhkan masyarakat di media sosial. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Mei menepis isu adanya kenaikan tarif listrik pada bulan Mei 2026 yang juga sempat dikeluhkan masyarakat di media sosial.
Bahlil menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil kebijakan untuk merubah tarif listrik nasional. Selain listrik, Bahlil juga menjamin stabilitas harga energi subsidi lainnya di tengah gejolak harga minyak dunia. Ia memastikan bahwa harga bensin seperti Pertalite, solar subsidi dan juga LPG 3 kg tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Sampai dengan hari yang saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada, nanti akan disampaikan ya. Pak, Indonesia bakal kerja. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk minyak subsidi, baik itu bensin, solar maupun LPG, tidak akan ada kenaikan. Saya katakan tidak akan ada kenaikan. Namun untuk BBM yang sifatnya industri atau hanya untuk orang-orang yang mampu, itu penyesuaiannya berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022. Ya. Dalam rapatnya bersama Kepala Negara, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui penataan kepemilikan tambang di Indonesia. Bahlil menyebut ke depan negara berencana mengadopsi pola pembagian hasil sektor migas ke dalam sektor pertambangan mineral guna memaksimalkan pendapatan negara. Dari Jakarta, Dio Malo, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian. Dalam dialog yang diadakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran, mahasiswa turut menyampaikan berbagai masukan, diantaranya terkait distribusi pupuk dan peredaran komoditas ilegal. Menindaklanjuti laporan itu, Menteri Andi Amran pun langsung mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin pihak terkait dan proses hukum. Mentan menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik mafia di sektor pertanian demi menjaga kedaulatan dan stabilitas pangan nasional. Dengan adanya dialog ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan mahasiswa, terutama dalam mengawal pembangunan sektor pertanian. Tadi sudah dicabut, cuma 10 menit dicabut karena online. Dan itu diproses hukum. Nggak boleh. Terima kasih mahasiswa, ini yang kita harapkan. Ada juga mahasiswa tadi bawang ilegal dari Sumatera Utara. Ada orangnya di belakang masih ada. Nah, itu ditangkap, titik, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur, bisa menjadi negara superpower? Kalau kita melakukan satu kali pembiaran sama dengan beternak kejahatan di Republik ini. Setuju nggak mahasiswa di belakang? Setuju semua. Berantas itu mafia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Perusahaan Umum Perum Bulog mengajak perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dari seluruh Indonesia untuk mengunjungi gudang Bulog di kawasan Sunter, Jakarta. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, saat ini seluruh gudang penyimpanan telah terisi penuh oleh beras hasil panen petani dalam negeri. Hingga saat ini, total stok beras yang dikuasai Bulog telah mencapai 5,2 juta ton, yang mana angka ini disebut sebagai pencapaian tertinggi ketersediaan stok beras sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Dirut Bulog menilai kondisi ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kami bersama dengan BEM seluruh Indonesia hadir menyaksikan dan berkunjung ke gudang Bulog yang ada di Jakarta, yaitu di Sunter. Kami sengaja ajak adik-adik BEM mahasiswa seluruh Indonesia ini untuk menyaksikan bahwa memang benar saat ini gudang Bulog sudah penuh semuanya dengan beras-beras hasil panen petani Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama, kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini stok beras Bulog totalnya adalah mencapai 5,2 juta ton beras. Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Beras Indonesia terbanyak di hari ini. Dan ini cukup membanggakan, dan kami sengaja bawa adik-adik mahasiswa khususnya dari BEM seluruh Indonesia untuk menyaksikan langsung baik kondisi stok beras Bulog maupun bagaimana proses pengolahan beras bakalan menjadi beras premium sampai dengan menjadi beras medium. Melalui kegiatan ini, Dirut Bulog Ahmad Rizal mengajak mahasiswa BEM untuk menyaksikan langsung tidak hanya stok beras namun juga proses pengolahan. Bulog berharap kunjungan ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait kondisi real pangan nasional
sekaligus menjadi sarana transparansi dalam menunjukkan kinerja pengelolaan stok beras di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, BPS menyatakan program MBG dan Kopdas Merah Putih berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dan koperasi desa kelurahan Merah Putih turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan. Dampaknya terlihat pada peningkatan kinerja sektor konstruksi dan pertanian sebagai penopang utama dari sisi lapangan usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyampaikan bahwa sektor konstruksi tumbuh 5,49% year on year, didorong oleh masifnya pembangunan KDKMP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hingga 5 Mei 2026 tercatat 27.427 SPPG telah beroperasi, melonjak signifikan dari 900 unit pada Maret 2025. Selain itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, meningkatnya penyediaan bahan baku konstruksi. Pertanian tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh adanya peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur, yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan, Idul Fitri, dan juga program makan bergizi gratis. Di sisi lain, program MBG juga mendorong sektor pertanian yang tumbuh 4,97% year on year dan berkontribusi 12,57% terhadap PDB. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya produksi serta permintaan domestik, termasuk lonjakan kebutuhan daging ayam dan telur selama Ramadan, Idul Fitri, serta untuk mendukung program MBG. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak berkaitan dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2029. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan program MBG murni ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda serta mendukung penurunan angka stunting di Indonesia. Ia menekankan program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan bukan untuk kepentingan kelompok atau agenda politik tertentu. Menurut Mentan, kehadiran program MBG justru diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik dan merata. Selain itu, program ini juga dinilai mampu menggerakkan sektor pertanian dan pangan nasional karena melibatkan produksi dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Iya, betul. Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG berdiri menjadi off-taker 165 juta petani. Saya ulangi. MBG berdiri itu menjadi off-taker petani 160 juta petani Indonesia. Berikutnya, itu akan anak-anak kita cerdas nanti ke depan. Dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa itu. Pasar ini hidup. Dan langsung yang merasakan rakyat. Kalau mau segi politik, Bapak Presiden ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan,
yang kita beri. Pemilu 2029 nggak ada hubungannya. Benar nggak? Nggak bisa memilih kan di 2029? Artinya ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi Anda hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.